Baik, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila. Yang pastinya awalnya dimulai dengan pengertian Pancasila, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi berarti sila itu prinsip yang terdiri dari lima. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kita akan mempelajari mengenai sila-sila dari Pancasila. Sudah Ibu singgung di awal pembelajaran di pembukaan, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga. Kemudian contoh pengalaman sila yang pertama, rajin ibadah, menghormati keyakinan orang lain, dan tidak memaksa agama terhadap orang lain. Kemudian contoh sila yang kedua, berlaku adil, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, saling membantu dan menolong antar sesama. Kemudian ada juga contoh sila yang ketiga, yang cinta tanah air, gotong royong, seperti yang disebutkan Pak Putri. Kemudian ada rela berkorban demi bangsa dan negara, mengenal dan menghargai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kemudian contoh pengalaman sila yang keempat atau kerakyatan, ada musyawarah, bermufakat, mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain juga. Kemudian ada juga contoh pengalaman sila yang kelima, ada adil terhadap sesama, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Kemudian ada membantu orang yang mengalami kesusahan sesuai kemampuan kita. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan kekuatan dan peluang bangsa. Di sini tentunya dimulai dengan pengertian kekuatan dan peluang bangsa. Kekuatan merupakan potensi atau keunggulan yang dimiliki bangsa seperti sumber daya alam, budaya, dan persatuan. Kemudian peluang, yaitu situasi atau kondisi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan dan pembangunan bangsa. Kemudian tiga kekuatan bangsa dalam pembukaan sudah disinggung, yaitu ada tiga. Yang pertama Pancasila, yang kedua simbol yang diberikan mereka, dan ketiga Sumpah Pemuda. Kemudian ada peluang bangsa Indonesia. Kemarin sudah disinggung pembukaan juga, yaitu ada bonus demografi, seperti di Indonesia kita akan ada bonus demografi atau Indonesia Emas pada tahun 2045. Kemudian potensi sumber daya alam, sudah terlihat di sekitar kita banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Kemudian potensi sumber daya manusia. Nah, ini sumber daya manusia kita sudah mumpuni, tapi kita masih belum masih belum mengelola secara maksimal karena banyak faktor-faktor tadi dijelaskan. Potensi budaya kita beragam, sudah sangat jelas terdiri kita dari beberapa provinsi sehingga banyak sekali budaya. Kemudian peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sudah sangat terlihat dari UMKM yang ada di sekitar kita juga. Keterlibatan aktif masyarakat muda itu bisa kalian lihat di biasanya di kegiatan juga di acara atau lain sebagainya. Kemudian menganalisis berbagai kelemahan dan tantangan bangsa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Di sini dimulai dengan pengertian kelemahan dan tantangan. Kelemahan merupakan kekurangan atau keterbatasan yang menghambat perkembangan bangsa. Kemudian tantangan, hambatan atau masalah yang harus, tantangan adalah hambatan atau masalah yang harus dihadapi dan diatasi dalam upaya membangun bangsa. Ini gambar papan yang mana? Kemiskinan. Di sini tadi sudah ada masalahnya adalah kemiskinan dan lingkungan tempat tinggal yang umum yang terdapat di gambar dan terlihat rumah-rumah yang tidak layak huni ya teman-teman. Kemudian kondisi lingkungan yang kotor dan fasilitas umum yang sangat terbatas. Kenapa itu menjadi masalah? Karena banyak masyarakat yang hidup tidak sejahtera. Kemudian lingkungan yang umum tadi masalahnya menjadi rentan terkena penyakit juga. Kemudian kesenjangan sosial yang besar.
yang pertama tadi sila Pancasila, yaitu sila kelima. Karena kemiskinan menunjukkan masih adanya ketidakadilan dalam hal ekonomi dan pelayanan publik. Semua warga negara berhak hidup layak tanpa terkecuali. Cara mengatasinya bagaimana? Tentunya pemerintah perlu menyiapkan program bantuan sosial dan pemberdayaan seperti pelatihan kerja, modal usaha, dan pendidikan gratis. Kemudian ada lapangan kerja yang adil agar masyarakat bisa mandiri dan keluar dari kemiskinan. PPT yang sudah Ibu jelaskan tadi itu berkaitan dengan tugas yang Ibu berikan kepada kalian yang sudah Ibu taruh di Google Classroom. Teman-teman semuanya sudah masuk ya di Google Classroom 12 Makassar? Sudah. Jadi baik, di 12 Makassar ini sudah ada pengumuman, yaitu yang pertama teman-teman pilih gambar secara acak lewat aplikasi tim yang nanti bakal dihubungin sama Bu Widya. Kemudian catat nomor gambar yang kalian dapat dari spin. Ini penting banget karena nomor itu yang bakal menunjukkan gambar mana yang kalian analisis nanti. Kemudian download dan buka gambar tersebut. Kemudian cari gambar kalian di Google Classroom, terus amati baik-baik dengan ketat. Ini gambarnya sudah Ibu taruh di sini. Di sini juga sudah ada petunjuk pengerjaannya, teman-teman. Jadi nanti gambarnya silakan diamati dengan baik-baik. Kemudian cari tahu kira-kira masalah apa sih yang ada di gambar itu. Kemudian tulis hasil analisisnya pada buku catatan kalian atau pada kertas juga boleh. Kemudian setelah analisis dibacain hasil analisis kalian ke teman-teman yang lain. Kemudian ikut diskusi bareng ibu guru dan teman-teman semuanya. Dengerin masukan dari guru, siapa tahu ada ide baru yang keren buat memperbaiki analisis kalian. Bareng-bareng kita simpulkan apa pelajaran penting yang bisa diambil dari semua gambar dan diskusi yang sudah dilakukan. Baik, sudah. Selanjutnya kita akan mulai spin menggunakan aplikasi Stop. Nanti menganalisis yang nomor 2. Kemudian Mbak Iris menganalisis yang nomor 1. Kemudian Mbak Sinta menganalisis yang nomor 4. Karena tadi 3 menit, nanti siapa yang renangnya duluan? Ya, nanti ada renang gitu. Kalau sudah selesai waktunya, atau yang renangnya paling di depan, itu harus maju paling pertama. Mulai? Ya. 2, 3. Silakan kerjakan teman-teman. Yang maju pertama Mbak Lilis, kemudian yang kedua Mbak Sinta, dan yang ketiga Mbak Adi. Tadi sesuai urutan, yang pertama Mbak Lilis, silakan maju. Mbak Lilis analisis tadi benar berapa? Sampai 1. Oh, hanya 1. Nih, masalah apa Mbak Lilis? Masalah yang ditunjukkan adalah aksi kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh KKP. Kemudian silakan. Untuk gambar 1, sila yang cocok sila 3 Persatuan Indonesia. Masalah ini berakar pada dasar ketidakadilan, keterasinan, dan keinginan bisa mandiri dari anak-anak. Solusinya dari sila tadi apa? Solusinya salah satunya yaitu pendekatan biologis dan damai, bukan hanya militeristik untuk menyelesaikan konflik dengan menggunakan aspirasi masyarakat lokal. Terima kasih Mbak Lilis. Terima kasih Bu. Selanjutnya, kita sekarang akan ke depan. Apa sebenarnya dari gambar ini menurut analisis Mbak? Ini juga korupsi. Korupsi lain menurut Mbak Sinta. Sila kedua. Alasannya korupsi jelas tidak adil dan tidak beradab karena merugikan banyak orang untuk kepentingan pribadi. Kemudian menurut Mbak Sinta solusi dari sila kedua untuk penanganan korupsi. Menurut saya, menghargai orang yang berintegritas dan menjadikan teladan di lingkungan masyarakat. Silakan dulu Mbak Sinta. Selanjutnya, Mbak Rin. Masalahnya ini tentang penggunaan peralatan Ya. Silakan dokumentasinya. Silakan. Siapa buat kemanusiaan dan beragam. Alasannya? Dengan menggunakan kerusakan kemanusiaan. Dari sila itu kan tentunya ada solusi. Solusinya dokumentasinya itu yang sesuai sila itu gimana? Yang pertama tentunya mengedukasi sejak dini ya Ibu. Sejak SMP, sejak SMA, sejak SD diedukasi apa kita menggunakan narkoba.
Maksud saya bisa disimpulkan bahwa Pancasila bisa mengatasi segala kelemahan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dari prestasi yang dimulai dari Balilis, mulai analisis mengenai KKP dan cara mengatasinya, kemudian Mbak Sinta menganalisis solusi dan cara mengatasinya, dan Mbak April mengenai analisis mengenai narkoba dan cara mengatasinya. Itu hanya sedikit menambahkan tadi di bagian korupsi di bagian sila tadi itu ada sila lagi yang cocok, yaitu sila kelima yang cocok karena korupsi menghalangi terwujudnya keadilan sosial yang sesuai dengan sila kelima. Dan bagaimana cara mengatasinya dari sila tersebut, yaitu dengan memperkuat hukum yang tegas dan adil agar semua pelaku korupsi ditindak tanpa pandang bulu dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan uang negara, misalnya lewat teknologi dan pengawasan partai. Ya tadi penguatan dari ibu, saran dari ibu dan kesimpulan dari ibu, diskusi kita hari ini saya dan oplos untuk kita semua.